أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat, sahabat-sahabat, pecinta majelis ilmu, pecinta wirid, zikir dan doa, dan pecinta amalan kebaikan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu haus terhadap pengetahuan agama, sehingga setiap saat dan setiap waktu selalu memposisikan diri bagaikan gelas kosong yang siap menampung air ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. Semoga kita semua menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang selalu tekun dan istiqamah beribadah kepadanya dengan melakukan berbagai amalan kebaikan yang diperintahkan kepada kita. Semoga kita semua menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan jalan keluar daripada setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali kajian kita tentang wirid, zikir dan doa mujarabat yang disebutkan dalam kitab Min Mujarabatis Shalihin. Kali ini kita akan mengkaji hadis-hadis tentang fadilah menanti dengan sabar dan penuh harap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa kepadanya dan mengkaji tentang wirid, zikir dan doa yang dibaca oleh para rasul ketika berada dalam persoalan yang sangat berat, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa yang dibaca oleh mereka, kita juga menjadi seperti mereka, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan persoalan kehidupan yang sangat berat. Hadis yang pertama terkait dengan ad-du'a wa intizarul farji. Doa dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sallallahu azza wa jalla min fadlihi. Mintalah kalian kepada Allah azza wa jalla daripada karunia-karunia Allah. Artinya kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bagian daripada karunia-Nya yang sangat luas. Fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Karena Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mau meminta kepadanya. Allah sangat senang ketika ada orang yang memohon kepadanya. Wa afdalul ibadati intidarul faraji minallahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ibadah yang paling afdal adalah menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, setelah berdoa kita menunggu hasil daripada doa kita sambil bersabar, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling afdal. Rasulullah menyatakan, wa afdalul ibadati intidarul faraji minallahi ta'ala. Ibadah yang paling afdal adalah menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis diterima dari Anas, beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna afdalal ibadati intidharul faraji minallahi ta'ala. Sesungguhnya seafdal-afdal ibadah adalah menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Hadis yang ketiga, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis diterima dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali ummati intidharul faraji minallahi azza wajal. Seafdal-afdal amalan umatku adalah menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa hadis ini bisa kita simpulkan bahwa menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang paling afdal atau ibadah yang paling utama. Banyak sekali pahala dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang mau bersabar dan penuh harap menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis terkait du'a'u kulli maqrubin. Doa yang sangat mujarab untuk dibaca ketika kita berada di dalam persoalan kehidupan yang berat, ketika kita berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang rumit. Anid Dhahak. Hadis ini diterima dari Ad-Dhahak. Qal, beliau berkata, qala du'a'u Musa hina tawajjaha ila Fir'aun wa du'a'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa du'a'u kulli maqrubin. Doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa ketika beliau akan menghadap Fir'aun adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan pasukan kaum kafir yang sangat banyak dalam perang Hunain adalah doa yang dibaca oleh setiap orang yang berhadapan dengan persoalan kehidupan yang berat adalah. Artinya doa yang akan disebutkan merupakan doa mujarab untuk dibaca oleh siapa saja yang berada di dalam kesulitan hidup, dan doa ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak pada peristiwa perang Hunain. Doa ini pula yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertemu, mengajak Fir'aun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Fir'aun adalah musuh beliau dan beliau pada waktu itu merupakan orang yang sedang dicari-cari oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tetapi ketika datang perintah Allah untuk menghadap Fir'aun, Nabiullah Musa tidak menolak perintah Allah. Bersama saudaranya Nabiullah Harun, beliau pergi bertemu dengan Fir'aun. Nah, ketika akan pergi bertemu dengan Fir'aun, inilah doa yang diamalkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam sehingga beliau diberikan pertolongan oleh Allah dan menang menghadapi Fir'aun. Bunyi doanya adalah kunta wa takunu hayyan la tamutu tanamul uyunu wa tanqadirun nujumu wa anta hayyun qayyum la ta'khuduka sinatu wala naum ya hayyu ya qayyum. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.